Halo semuanya, welcome to my channel. Oke, perkenalkan aku Akyadi, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Oke, di video kali ini aku bakalan nugas dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar mengenai human capital. Oke, kita langsung lanjut ke videonya aja ya. Kalau di video sebelumnya kita udah ngebahas mengenai definisi dan peran-peran human capital. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas bagaimana membangun human capital. Mungkin kita bakalan ngebahas dulu nih human capital dan manajemen. SDM atau sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Lalu SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai tinggi. Untuk mencapai tingkat nilai tinggi dan tersedianya sumber daya manusia unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi, didukung dengan integritas tinggi. Lalu ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Lalu apa saja variabel penting dalam SDM? Yaitu mencakup kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomes tahun 2003-26. Apa yang mempengaruhinya yaitu lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi, pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas SDM yaitu mencakup kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan, sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Kualitas kekarya meliputi faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Lantas, apa sih kebutuhan SDM di Indonesia? Kalau kita lihat dari atas, ditegaskan bahwa sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Lantas bagaimana human capital dan manajemen SDM berjalan? Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Jaspers tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses mengembangkan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga. Memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan dan mencapai tujuan melalui proses dan
mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan sumber daya manusia. Oke teman-teman, sekian yang dapat aku sampaikan di video kali ini mengenai bagaimana membangun human capital. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you semuanya.